Bab 1012. Masalah mental. Entah apakah itu karena perbuatan Sally Meng di masa lampau, yang telah membuat kesan Audrey Han terhadap dirinya mengakar. Audrey Han selalu merasa bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Nyonya muda, sebenarnya, kami juga menyelidiki satu hal. Ada apa? Arthur Xiao terdiam sejenak, dia merasa agak sulit untuk mengatakan ini dari mulutnya sendiri, jadi dia menyerahkan berkas yang telah dia siapkan sebelumnya kepada Audrey Han. Nyonya muda, lihat ini. Audrey Han meraih berkas itu dan menunduk melihatnya dengan serius. Ternyata setelah dia pergi ke luar negeri, ayah Sally Meng berhutang dalam jumlah besar. Penagih hutang menemukan restoran tempat Sally Meng bekerja dan mengancamnya. Mereka ingin Sally Meng membayar hutang ayahnya. Situasi sulit seperti ini muncul satu demi satu, jadi Sally Meng menggoda manajer umum restoran yang tua itu, dan juga menemani para lelaki tua tidur, berharap mereka dapat melunasi hutangnya. Awalnya hanya puluhan ribu RMB, 100.000 RMB, 200.000 RMB. Kemudian, terakhir ketika mereka mendatanginya, hutangnya berubah menjadi lebih dari 1 juta RMB. Sally Meng hanyalah teman tidur, dan dia mendapat kesempatan itu dengan bersusah payah. Jika uangnya hanya berjumlah kecil, mungkin mereka akan memberikannya tanpa berpikir panjang untuk seorang wanita. Tetapi ketika jumlah uangnya menjadi semakin banyak dan semakin sering, orang-orang itu menyadari bahwa Sally Meng adalah lubang tanpa dasar. Jadi, mereka tidak ingin membantunya membayarkan hutangnya lagi. Tidak memiliki uang untuk membayar hutang, Sally Meng hanya bisa meminta orang-orang itu bersabar dan memberinya lebih banyak waktu, karena para penagih hutang tahu bahwa dia dekat dengan orang-orang kaya, jadi mereka bersedia memberinya waktu. Bagaimanapun, mereka menginginkan uang, bukan nyawa. Namun, ketika waktu yang disepakati tiba, mereka tidak mendapatkan uang, orang-orang itu semakin cemas, dan mulai ada perdebatan antara Sally Meng dengan mereka. Lalu, Sally Meng terlibat cekcok dengan mereka, dan orang-orang itu mengambil foto telanjang dirinya dan mengancamnya jika dia tidak membayar hutangnya. Foto-foto tersebut akan disebarkan secara online untuk merusak reputasinya. Sally Meng belum menemukan siapapun yang bisa membantunya, jadi dia ingin menemui Audrey Han. Tapi dia tidak berhasil menemui Audrey Han sama sekali, dia selalu dicegat, kemudian hutangnya belum lunas, dan ayahnya kabur. Sally Meng memutuskan untuk melarikan diri, akibatnya, dia ditangkap di stasiun kereta api. Pelariannya membuat marah orang-orang itu dan akhirnya mereka menyebarkan semua fotonya di internet. Bahkan dia dianiaya oleh sekelompok pria. Sally Meng harus masuk ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi setelah itu, mental Sally Meng menjadi kacau. Itulah yang terjadi. Audrey Han memegang berkas itu, ujung jarinya sedikit bergetar, dan bahkan bibirnya mulai memutih. Ketika Arthur Xiao melihatnya seperti ini, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata, "Nyonya muda, Anda sudah tahu segalanya tentang masalah ini, biarkan aku yang menanganinya, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik." Dengan itu, Arthur Xiao mengambil berkas dari tangan Audrey Han dengan ragu-ragu. Audrey Han tetap diam. Dia melihat ujung jarinya yang putih dan tiba-tiba menatap Arthur Xiao. "Apa yang akan kamu lakukan?" Arthur Xiao terkejut. Nyonya muda menanyakan itu padanya, apakah Nyonya muda masih memiliki rasa kasihan pada Sally Meng? Tepat ketika Arthur Xiao ragu-ragu untuk bertanya kepada Audrey Han bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, Audrey Han tiba-tiba menunduk dan berkata pelan, "Lupakan, terserah bagaimana caramu menyelesaikannya, jangan memberitahunya perihal masalah ini. Lagi pula, Golden Ye sudah tidak mengingat masa lalu sekarang." Arthur Xiao menyingkirkan berkas itu dan mengangguk. "Aku mengerti, Nyonya muda." Setelah Arthur Xiao pergi, Audrey Han menatap dengan pandangan lurus dan termenung. Mungkin dia benar-benar sedang bernostalgia, setelah melihat Sally Meng mengalami hal-hal seperti itu, di luar dugaannya.
Dia secara konyol menemukan bahwa dirinya memiliki rasa kasihan. Bahkan ingin membantunya. Namun, dia segera mengingat hal-hal yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Jadi dia menyingkirkan kembali gagasan untuk membantu Sally Han. Audrey Han menarik napas dalam-dalam, melihat keluar jendela dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia bukan Bunda Maria, mustahil untuk memaafkannya atau bahkan membantunya setelah dia melakukan hal-hal itu. Dan apa yang terjadi pada Sally Meng sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Jika dia membayar puluhan ribu dan ratusan ribu RMB itu untuk ayahnya di awal, dia tidak akan mungkin memiliki begitu banyak hutang sekarang. Keinginan memang akan semakin meningkat. Dia menjadi seperti sekarang ini, itu semua akibat perbuatannya sendiri. Dan Sally Meng dulu menyamar menjadi dirinya, dan bahkan berusaha memisahkannya dengan Golden Ye. Audrey Han akan mengingat hal-hal ini seumur hidup. Jadi, dia tidak bisa memaafkannya dan akan berpura-pura tidak mengetahui hal ini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sama sekali. Meskipun Audrey Han berpikir begitu, tetapi dia masih tidak bersemangat sampai ketika dia pulang kerja. Golden Ye datang untuk menjemputnya. Awalnya, Audrey Han tidak ingin dia menjemputnya. Tapi Golden Ye takut, jika dia tidak menjemputnya, dan Audrey Han kembali ingin tinggal di perusahaan untuk bekerja lembur, jadi dia akan datang tepat waktu untuk menjemputnya setiap hari. Sama seperti sekarang, Audrey Han masih duduk di kantornya dengan linglung, dan suara dinginnya terdengar dari luar ruangan. Tuan Muda Ye, apa Anda datang untuk menjemput Audrey dari kantor? Iya, respon dingin dan langkah kaki mantap. Setelah itu, pintu kantor didorong terbuka. Ketika Audrey Han melihat bahwa Golden Ye yang muncul di depannya, dia sudah senyum dan bangkit berdiri dengan tasnya. Ayo pergi. Ketika Audrey Han melewati Golden Ye sedikit mengernyit dan meraih lengannya di detik berikutnya. Audrey Han melihat ke belakang dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Golden Ye bertanya. Setelah mendengarkan pertanyaannya, Audrey Han merasakan debaran jantungnya. Dia menatap Golden Ye dengan heran, jelas-jelas dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana dia bisa mengetahuinya. Audrey Han tidak ingin memberitahu Golden Ye tentang hal itu, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada, mengapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Dia telah menyuruh Arthur Xiao untuk tidak memberitahumu Golden Ye tentang hal itu. Dengan karakter Arthur Xiao, dia pasti tidak akan membuka mulutnya. Jadi Golden Ye sadar bahwa suasana hatinya sedang buruk. Dia sudah tersenyum, karena tidak ingin Golden Ye menyadarinya, tapi tak disangka. Benar saja, setelah mendengarkan jawabannya, Golden Ye mengerutkan kening dan bibirnya yang tipis bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku sedikit lapar, hari ini kita akan makan di luar atau makan di rumah? Audrey Han tiba-tiba memotongnya dan bertanya. Tatapan mata Golden Ye menjadi dalam, seperti mengingat sesuatu. Dia berkata dengan tenang, kamu ingin makan di mana? Audrey Han berpikir dengan serius, bagaimana kalau kita pulang dan aku akan memasak? Golden Ye berjalan mendekat dan merangkul bahunya, tidak, ada bibi di rumah, biarkan dia yang memasak, kamu sedang hamil sekarang. Aku hanya hamil, tapi aku masih bisa bergerak, jangan menganggapku sebagai orang cacat. Ketika dia mengatakan ini, nada suara Audrey Han terdengar sedikit kesal. Golden Ye menunduk menatapnya. Golden Ye dapat langsung mengetahui suasana hati Audrey Han barusan, tetapi sepertinya dia tidak ingin mengatakannya. Bersambung.